Imani, saya bilang, imani. Dalam nama Yesus, Yesus berkuasa atas hidupmu. Jalan dalam nama, jalan. Saya sebetulnya jujur ya waktu itu, loh, kok jadi bisa jalan gitu kan? Iya. Padahal jujur, saya sendiri sudah, keimanan saya udah mulai goncang lah, boleh dikata udah mulai. Tuan Guru, apa perlu pesulap merah membongkar terkait ini? Oh, perlu. Nah, ini ide yang bagus ini. Ide yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para hadirin, para penonton yang kami muliakan. Alhamdulillah, sore hari di Kota Bandung, tepatnya di markas Yayasan Mu'alaf Care Al-Muhtadin dari Tuan Guru Ustadz Ko Agustan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini kunjungan silaturahim yang kedua kali kami hadir di sini. Tempat yang menyenangkan. Alhamdulillah, ini adalah tempat yang sederhana namun penuh berkah. Amin. Karena di sini adalah tempat media untuk dakwah untuk mengajak kaum muslimin dan saudara-saudara kita yang non muslim juga untuk memahami tentang ajaran kebenaran yang sebenarnya. Hadirin sekalian, tidak ada tema kali ini, cuman kami kesini silaturahim mampir. Tadi ada keperluan di Bandung, setelah dari Bekasi, Depok, pensyahadatan ya, Jakarta dan lain sebagainya, maraton. Alhamdulillah bisa ke Bandung untuk menyelesaikan hal-hal ya yang alhamdulillah tadi sudah selesai, terus kemudian pindah ke sini. Sebelumnya Ustaz, saya ingin, karena banyak yang penasaran sekali tentang masa antum saat menjadi pendeta. Banyak sekali ya. Dulu banyak yang mengatakan pendeta palsu, tidak pernah jadi pendeta, ngaku-ngaku jadi pendeta. Nah, memang di luar sana memang ada ya beberapa oknum mengaku mantan pastor misalnya, atau mengaku mantan pendeta, namun bukan pada tempatnya begitu. Namun beliau alhamdulillah sejak membuat konten tentang bersama kami waktu itu yang ijazah mana, sehingga terklarifikasi dengan baik. Ini kita akan bercerita tentang waktu masa-masa antum nostalgia saat menjadi pendeta. Apakah ada foto lain ya yang dulu, yang sedang antum simpan yang dulu, tentang masa jadi pendeta yang menarik, cerita yang menarik? Oh, kayaknya sih nggak ada ya kayaknya. Nggak ada. Kemarin udah kita yang bawa ke Kota Malang itu ya. Hampir semuanya sih ada di sana sih. Iya. Gitu. Tidak ada ya foto satu kisah yang menarik gitu. Saya ingin sebetulnya itu yang saya pernah bilang itu yang baptisan itu ya. Iya. Saya cuma memang di HP itu kehapus. Ya. Dan zaman dulu kan mau ngupload itu kan mahal ya. Iya. Itu sempat saya mau upload. Ya. Cuma memang itu tadi, kalau dulu kan kita masih ngirit ya, namanya internet itu ya. Ya akhirnya sampai kehapus. Itu saya ada baptis ya sekitar belasan lah ya. Jemaah yang memang waktunya dibaptis ada. Dan beberapa yang jemaah baru gitu. Itu aja sih sebetulnya yang cukup terkesan. Kalau yang lain-lainnya yang ada sekarang ini ya relatif sama lah, kurang lebihnya. Gitu. Ini adalah background kursi roda. Ini adalah kursi roda yang digunakan untuk masa pemulihan pasca operasi. Alhamdulillah sekarang beliau sesudah operasi, sekarang lebih fresh lagi. Beliau sudah berjalan dengan normal, bisa nyetir sendiri dengan normal. Kita doakan, mari kita doakan semoga beliau senantiasa sehat selalu. Amin. Begini Tuan Guru, Ustadz Kainama dulu itu
pernah bercerita kepada saya waktu saat menjadi pendeta, dan beliau ada rasa keinginan masuk Islam karena mengetahui banyak fakta-fakta kebenaran yang dia pendam dalam hatinya, sehingga ketika beliau melakukan pelayanan dalam gereja, misalnya ketika berkhutbah, badannya itu selalu gemetar, seperti ada penolakan dengan apa yang dia sampaikan. Dia menyampaikan tentang khutbah-khutbah kekristenan, sementara dalam hatinya bergejolak, ada sesuatu yang menurut dia bertentangan, begitu. Apakah Tuan Guru dulu pernah merasakan seperti itu atau tidak pernah? Saya kira sama ya. Ya. Dan bahkan mungkin perasaan yang dialami Ustadz K, ya, saya mungkin bisa lebih dari itu ya. Karena memang saya sebetulnya secara prinsip keimanan kan sebenarnya sudah tidak mengakui. Ya. Tidak mengakui karena atas dasar sungkan ya. Karena keluarga rata-rata hamba Tuhan melayani. Jadi ya kita mau nggak mau ya. Apalagi anak saya udah ngerti, tahu papanya pendeta, kan mertua juga tempo hari ada di sini kan, ya kan. Saya masa nggak mau. Kalau perasaan-perasaan bertolak belakang itu sangat kuat di dalam hati pikiran itu. Bahkan yang sering saya katakan, saya itu takut salah ngomong gitu ya, antara haleluya dan Allahu Akbar. Waktu itu? Waktu itu. Oh, jadi waktu itu sudah ada mempelajari tentang Allahu Akbar begitu ya? Betul. Dan mulai membiasakan atau mulai sering membaca begitu? Ya, akhirnya kan kita pelajari apa sih makna seruan Allahu Akbar ini kan? Ya. Ternyata kan pengagungan ya kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kalimatullah, kalau di Kristen mungkin penyembahan ya. Kita mengagungkan lah kebesarannya kan, seperti itu. Nah, kalau di Kristen kan ada haleluya ya. Nah, ya saya kan tipe khotbahnya yang dulu kita pernah di mana, Semeru itu kan. Semeru. Nah, tipenya begitu. Jadi kalau ada yang ngantuk ya kita dulu, ini kita bangkit berdiri biasanya begitu kan. Coba bisa tolong diulang yang dulu praktek menjadi seorang pendeta, karena dulu itu mic-nya rada-rada kabur. Oh gitu, ya. Jadi duduk aja enggak apa-apa. Jadi biasanya awalnya, jadi awal atau tengah-tengah, awalnya kadang enggak, kadang iya. Jadi untuk membuka suasana itu saya mengsugesti, ya kalau awalnya semangat, mereka itu pasti semangat. Gitu loh. Jadi sebelum kita masuk di apa namanya, di khotbah pokoknya, biasanya kita buka dengan nyanyi. Biasanya ayo nih supaya kita semangat, bangkit berdiri dulu ya, berdiri. Nah, terus saya katakan kita berseru kepada Tuhan. Ya, siap kita berseru, katakan haleluya 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 5 kali. Begitu kan? Siap? Ya, siap. Haleluya, 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 haleluya. Nah, biasanya seperti itu. Yang terakhir tuh sekuat-kuatnya biasanya. Nah, setelah itu kan sugesti ya, sugesti keimanan. Plus otot-otot ini kan mulai tegang, gitu kan. Jadi awalnya itu udah ada interest gitu loh. Nah, itu baru saya masuk di khotbah. Biasanya seperti itu. Dan kan ada itu video saya yang saya nemukan itu di penjara, gitu kan? Ya itu kan seperti saat itu. Saat berkhotbah dalam penjara. Berkhotbah dalam penjara itu. Haleluya, haleluya gitu kan? Hampir seperti itu. Hampir seperti itu kan sebetulnya sadar atau tidak mereka sudah tersugesti itu. Antara haleluya itu ada kuasanya atau tidak. Fakta dan realitanya mereka udah tersugesti gitu, dengan teriakan itu, dengan kalimat itu, apalagi rame-rame nih gitu loh. Gitu. Itu udah kita poinnya udah dapat. Untuk
orang lebih lebih antusias lagi. Memang menjadi pendeta itu apakah pernah ada pelajaran teknik berkhotbah? Oh, ada. Bahwa berkhotbah itu harus mirip seperti motivator, begitu. Jadi memang begini, kita itu sebentar saya lupa itu ya. Saya melihat bahwa ada perbedaan yang sangat tinggi antara ulama versus pendeta atau pelayan ya, gembala di gereja. Perbedaan kuatnya ada pada suara yang ditimbulkan. Itu para pendeta cenderung berteriak-teriak. Terus kemudian gestur itu cenderung bersukacita, mengangkat tangan begini kan, terus bersorak-sorai. Sedangkan para ulama, ustadz itu ketika menyampaikan paparan, ya biasa saja begitu, hanya menyampaikan ayat-ayat dan kisah-kisah, tidak ada di situ teriakan-teriakan. Nah, ini ada perbedaan yang sangat curam ya antara teknik berkhotbah para pendeta dan para ulama. Apakah teknik pengajaran yang pernah jenengan dapatkan, apakah memang seperti itu, bahwa khotbah itu harus semangat, teriak, motivator kan begitu, atau bagaimana? Itu pertanyaannya bagus ya. Iya. Sebetulnya kalau Katolik Protestan itu juga nggak teriak-teriak. Iya. Karena memang sugesti khotbahnya itu beda. Iya. Kalau Pantekosta atau karismatik ini kan lebih ditekankan kepada mujizat, iya, kesembuhan ilahi. Iya. Nah itu kan butuh sugesti saya kira ya. Iya. Sekarang saya katakan sugesti karena itu tadi, kalau enggak sebetulnya namanya kesembuhan nggak perlu dong. Dalam nama Yesus bangun, nggak perlu seperti itu. Iya, iya. Sebetulnya kalau dalam kuasa ada dalam nama Yesus bangun, udah bangun, nggak perlu kita teriak-teriak kan. Seperti itu ya, itu kan sebetulnya ada sugesti tersendiri. Ya. Dan khotbah itu memang diajarkan. Kalau kami itu ada istilah chapel. Ya, chapel. Jadi seminggu bisa 2 kali, 4 kali bisa. Ya. Ya mungkin pas sekolahnya kita pagi ya kita chapel pagi, atau pas sore kan sore. Itu kadang kalau kita udah bisa, kita di ibadah rumah tangga itu. Ya. Di klasis, kita nggak ada istilah klasis ya, nanti dicomot lagi. Ibadah-ibadah rumah tangga, klasis itu Protestan biasanya. Itu dikasih kita jatah, dilihat kan, sama guru-gurunya, ya, baru dikasih jatah khotbah. Nah, cuma ini saya mengingat begini ya, berkaitan dengan dalam nama Yesus jalan. Saya itu pernah, tapi jujur. Saya di situ iman saya itu udah nggak yakin gitu loh ya. Ya. Tapi ada waktu itu tuh dia nggak bisa jalan tuh berapa bulan begitu loh ya, atau tahun saya lupa, sudah cukup lama. Karena ini waktu saya di Kaltara itu mana Nunukan. Di Nunukan ada jemaah yang sakit. Nah, waktu itu saya mau ke Sebuku. Antara di Nunukan atau Tarakannya ya, pokoknya antara dua tempat itu. Saya dipanggil. Biasanya kalau ada hamba-hamba Tuhan yang belum dikenal itu kan minta impartasi. Oh ini pendeta baru nih. Ya, siapa tahu impartasinya itu kuat, maksudnya transfer kuasa ilahinya itu beda gitu loh. Ya, saya dipanggil itu. Nggak tahu, mungkin nanti Yai bisa menjawab dengan pandangan Yai sendiri. Kok bisa jalan? Imani, saya bilang, imani. Dalam nama Yesus, Yesus berkuasa atas hidupmu. Jalan, dalam nama jalan. Bisa pelan-pelan, tapi nggak tahu setelah saya tinggal gimana ya, saya nggak ngerti. Itu namanya adalah hipnoterapi. Seperti itu. Makanya tadi dari awal kan itu kan kalau saya anchor ya itu, jadi memberikan trigger kepada betul. objek sehingga
dia termotivasi untuk melakukan. Sebagaimana memberikan motivasi kepada anak-anak, kamu bisa, sehingga dia itu tertantang untuk melakukannya itu. Aslinya nggak mau, ya kan? Kamu bisa, diteriaki sama orang tuanya. Kamu bisa. Saya sebetulnya jujur ya waktu itu, loh, kok jadi bisa jalan gitu kan? Iya. Padahal jujur, saya sendiri sudah keimanan saya udah mulai goncang lah, boleh dikata udah mulai. Tapi ya nggak tahu setelah saya pulang itu jadinya seperti apa ya nggak ngerti. Gitu. Cuma memang gini ya, perlu kita ketahui gaya karismatik. Ya rata-rata pasti teriak-teriak karena ya itu tadi mensugesti orang supaya mereka berharap atas apa yang diucapkan itu kan. Jadi rata-rata berteriak, apalagi kalau mereka udah memegang konsep apa namanya kuasa kan, kuasa penyembuhan, itu rata-rata. Jadi perlu digarisbawahi, kalau yang sebagaimana kita lihat di media ada penyembuhan begitu kan, kemudian ada yang tidak bisa jalan, naik kursi roda, kemudian sama sang pendeta didoakan, langsung tiba-tiba dia bisa berdiri, berjalan, berlari. Ada juga yang pakai egrang yang dibuang, dia bisa berjalan. Hal seperti ini ada dua kemungkinan ya. Satu, itu settingan, bisa sebagaimana pada peristiwa-peristiwa di Google ada banyak berita, ada beberapa yang settingan begitu. Ada banyak saksi yang menyatakan settingan, termasuk ada salah satu pelaku yang menyiapkan itu memberikan kesaksian. Teknik yang kedua adalah bukan settingan, kalaupun itu beneran sembuh. Perlu diketahui bahwa para dukun melalui bantuan para jin juga bisa kok membuat orang menjadi sembuh, begitu kan, para dukun ya. Tapi kesembuhannya itu sementara biasanya, hanya performance saja di awal. Nah, jadi kalau tidak, satu memang settingan, dua memang benar-benar sembuh. Dan kalaupun percaya kepada manusia untuk memberikan kesembuhan ya, pada pendeta, atau percaya bahwa yang menyembuhkan itu Yesus dan sebagainya, sebenarnya di luar teknik penyembuhan para pendeta banyak kok para dukun yang dengan bantuan jin, setan ya, bisa menyembuhkan orang. Jadi kesembuhan itu tidak bisa menjadi tolak ukur tentang ketuhanan sebenarnya. Begitu Tuan Guru. Monggo tambahkan. Ya memang bisa jadi memang parameter itu dipergunakan. Dan ada orang yang apa ya, second blessing ya, yang tumpang tangan itu. Saya terakhir dulu memang ketika ada kayak Benny Hinn ya kan, itu kan pernah juga datang ke gereja saya itu kalau nggak salah. Benny Hinn atau Peter Yangren ya, saya lupa antara dua itulah. Zaman saya sekolah dulu. Jadi karena kita itu orang-orang karismatik itu mengagungkan, jadi kita tuh penasaran, kita itu yakin duluan. Gitu. Jadi tumpang tangan itu memang jatuh. Kita tuh rasa ada kayak kita praktek-praktek perdukunan itu kan, mau dipukul mental ya, macam begitu. Itu jatuh. Tapi setelah untuk yang kedua kalinya saya nggak bisa. Tapi saya lihat ada juga orang yang ketagihan. Jadi ada dua hal. Pertama, saya pribadi, saya nggak bisa seperti yang pertama jatuh lagi. Bukannya hal teknik seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru? Yang mental-mental itu. Ya itu saya nggak dibongkar terkait bahwa itu adalah hipnoterapi, hipnosis. Ya hipnosis. Menyampaikan anchor kan, terus kemudian dia itu hipnosis semua. Terus begini Tuan Guru, kata-kata itu memang secara tidak langsung juga hipnosis. Sebagaimana sosial eksperimen yang tadi saya sampaikan tadi, saya ceritakan di tempat Pak Haji Atik tadi, bahwa pernah terjadi kasus ya, berapa kali ya, riset, ada temannya duduk, terus kemudian ada temannya yang lain,
kamu kok wajahmu kok kelihatan kayak orang sakit gitu. Kok pucat hari ini? Padahal enggak. Temannya bilang gini, loh, kok pucat? Kok kayak orang sakit kamu? Matanya kok sayu? Padahal enggak. Terus kemudian badannya ditempelkan, dicoba dirasakan, loh kok panas badanmu? Padahal enggak. Nah, pulang sang objek tadi sakit beneran. Karena secara tidak langsung dia masuk ke dalam alam bawah sadar. Oh, saya sakit nggak? Saya sakit. Kamu sakit begitu. Pulangnya sakit beneran. Jadi memang teknik hipnosis yang dijalankan oleh para pengkhotbah itu sebenarnya memang luar biasa itu. Semangat, memberikan semangat. Sembuh. Itu secara tidak langsung itu mendorong seseorang untuk sembuh. Saya sembuh begitu. Nah, begitu Guru. Ya ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di dalam mereka kan itu mengakui bahwa itu kan Shekinah glory, kemuliaan Tuhan sedang mengelilingi hamba yang diurapi, Shekinah glory. Tapi juga ada orang itu yang menjadi ketagihan, ketagihan kelojotan, maksudnya tiap ditumpang itu geblak, kejang-kejang, padahal tak lihat. Tiap ada altar kok dia jatuh. Itu padahal juga tumpang tangan juga. Saya? Ya pernah sih. Enggak, ini pernah saya praktekkan saya. Tangan itu menumpang? Ketika saya ditumpangi oleh orang-orang pendeta itu. Biasa ya? Biasa. Oh iya. Nah, tapi justru orang-orang saya lihat, beberapa orang pada jemaat, itu ada suka tiap, kan gini ya, tiap pendeta, tiap hamba Tuhan ada yang hobinya altar call. Panggil, tumpang tangan. Nah yang saya heran itu, dia tiap altar call dia datang ke depan. Dan dia ikut tumpang tangan dan pasti kelojotan. Saya heran, dan itu banyak orang-orang karismatik itu seperti itu. Bahkan ada yang second blessing, Toronto blessing, terus tertawa dalam roh, macam-macam, memang aneh-aneh. Kalau antum yang sendiri yang numpang tangan enggak pernah? Pernah, sering. Enggak ada masalah? Ada yang kelojotan juga ada. Ada yang ya dia seperti yang Yai sampaikan, tersugesti lah ya. Tersugesti itu ada yang gemetaran, gitu. Ada jatuh. Cuma yang jatuh ini, yang saya lihat itu jadi kebiasaan. Kebiasaan tiap hari jatuh ada. Ada yang mereka itu tiap ada altar call pasti maju, minta diberkati oleh pendetanya itu. Tapi setelah saya kesini ya, kan ada kan bahasa roh kan, dulu kan saya itu pernah jadi pekerja di GPPS pusat. Ya, karena saya dulu udah mateng ya, usia 29-30, kami sekolah plus jadi pekerja di sana. Saya itu ngintil sama ngawulo lah, sama pendeta-pendeta yang senior itu. Jadi kami ada tim kuasa ilahi, kuasa penyembuhan lah ya. Itu ada ruangan khusus, kita ya nggak lebar itu, ya sekitar masuk 30-an orang lah maksimum kan. Itu kita berdoa, pendeta-pendeta yang senior, junior campur lah pekerja. Lama-lama saya tidak bisa merasakan, awal-awalnya memang bener. Sikiara lama takara lama. Oh, haleluya, Jesus. Sikiara lama takara lama. Itu memang saya merasakan kalau di Kristen itu kan ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan berarti kuasa Tuhan itu ada hadir itu kan. Roh Kudus itu ada. Memang awal-awal itu memang iya. Tapi setelah saya rasakan lama-lama ya, ini kumpulan orang aja ini. Kenapa? Di situ ada orang dokter. Dikatakan dalam perjanjian baru, kalau zaman dulu ketika berbahasa roh itu ada yang mengartikan, ada yang tahu. Oke, kita kerucutkan lagi. Minimal ketika berbahasa roh itu orang di sekeliling itu merasa damai sejahtera.
atau yang mendengarkan itu nggak merasa aneh, ini omong opo gitu. Nah, terakhir itu saya udah oke lah, kita nggak tahu artinya, tapi saya plus nggak sejahtera. Itu yang membuat saya itu tambah terakhir saya keluar. Tuan Guru sampai sekarang tidak tahu artinya itu sika-sika nama. Nggak tahu. Itu sebetulnya gini. Waktu saya sekolah ya, itu sebetulnya making melody. Lagu penyembahan yang dimainkan misalnya gini. Haleluya, 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 haleluya. Akhirnya menjadi seperti itu, menjadi kalimat-kalimat yang tidak beraturan atau glosolali. Ada bahasanya glosolali. Tapi beda. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, glosolali pada waktu itu terjadi ketika kumpulan orang itu banyak. Dan orang itu tidak saling mengenal. Dan ketika mereka melakukan hal seperti itu, ada yang tahu maksudnya, artinya itu ini gitu. Karena terjadi dari beberapa suku dan bangsa lah gitu loh. Seperti itu. Oke. Jadi nggak ada yang tahu artinya ya tuh. Sekarang mana? Nggak ada ya, orang-orang yang S3 pun saya pikir terakhir ya ini kumpulan orang-orang. Makanya kalau Protestan kan itu kan dia nggak masuk ke dalam satu dogmatika yang harus dipertahankan. Walaupun mereka mengakui, tapi itu eranya udah nggak ada, lewat saja gitu loh. Itu makanya berbicara tentang dogmatika, memang paling kuat memang Protestan dibanding dengan apa namanya karismatik. Protestan itu masih berpegang kepada bapak-bapak gereja yang dulu-dulu. Kalau teologi yang sekarang ini kan mengikuti perkembangan zaman terus. Tiap tahun ada dan baru kan. Tuan Guru, apa perlu pesulap merah membongkar terkait ini? Oh perlu. Nah ini ide yang bagus ini. Ide yang bagus. Karena biasanya yang apa namanya yang dibongkar oleh pesulap merah itu adalah dukun berkedok agama. Betul. Bisa jadi bukan hanya berkedok agama Islam, bisa jadi mungkin ada dukun yang berkedok sebagai ini apa namanya orang yang bertautan dengan agama Kristiani. Ini kan bermasalah, harus dibongkar oleh para pesulap merah. Ini kemarin ada yang komen ya di TikTok ya. Wajib katanya. Ya saya kira ini maaf saudara Nasrani ini kayaknya dari Protestan. Saya melihat stand wajib, yang ini wajib dibongkar karena dia juga tidak mengakui, tidak mengiman. Nah masalahnya mau menghubungi pesulap merah ini, ada nggak yang punya nomor HP-nya? Atau mungkin nanti pesulap merah mendengar ini boleh juga sih. Pesulap merah rumahnya di Tangerang sini. Tangerang. Iya. Beliau di Bandung nih, Ustadz Agustani di Bandung. Channel beliau Islam Care Reborn. Nah nomor HP? Nomor HP 081 39 555 5-nya 3 kali 98 11. Oke. Ya itu saya kira kalau pesulap merah mau mengupas ini saya kira cukup menarik. Begitu karena ini kan di kedua belah pihak kan ada. Ya antara Islam dan Kristen juga menggunakan hal seperti ini dan tentunya di saudara kita Kristen ini kan juga ada yang kontra, tidak setuju dengan penyembuhan ilahi ini, seakan kuasa Tuhan itu kan dijual begitu tuh, seperti itu. Ya mudah-mudahan pesulap merah boleh mendengar dan ini bisa diangkat dipublish, artinya sebagai edukasi seperti itu. Mas Marcel Radival, pesulap merah, kalau misalnya tidak berani untuk membongkar terkait hal ini, beliau siap mendampingi. Oh siap. Dan beliau sahabat-sahabatnya di pendeta-pendeta juga masih banyak. Masih. Beliau mendatangi gereja mana, beliau juga siap mendampingi. Begitu barangkali. Ini tadi saya terbersit, loh. Bisa jadi hal itu kan settingan atau apa kan kita tidak tahu.
Betul. Nah, bisa jadi juga beneran, bisa jadi settingan. Kalaupun beneran ya pesulap merah bisa menjelaskan itu bagus sekali gitu. Ya kalau saya sih mengimplikasikan akhirnya mungkin juga benar, tapi sifatnya itu temporer. Temporer. Ya, karena itu tadi, karena hipnosis tadi. Ya. Tersugesti akan keinginan ingin sembuh dan lain sebagainya. Dan saya menemukan fakta, memang sejauh ini sih saya jujur ya, saya belum pernah mengetahui orang yang dibayar. Saya belum pernah tahu selama saya jadi pendeta. Cuma orang yang kerjaannya tiap ada KKR mereka datang, saya tahu. Oh, datang lagi itu saja. Itu saja. Dan setiap ada KKR pasti orang-orang itu kelojotan, sukanya itu kelojotan. Ketika second blessing, tumpang tangan, udah kerjaannya ya kelojotan aja. Orang-orang yang lain biasa nggak, dia tiap maju ya altar call, tumpang tangan pasti kejang-kejang. Ya, kadang yang belum tumpang tangan udah kejang-kejang duluan. Nah ini sebetulnya sudah menjadi macam kecanduan begitu, ya kecanduan akan kejang-kejang ini tadi sebetulnya seperti itu. Baik, barangkali diskusi ini menarik dan insyaallah terakhir ya kami closing. Tuan Guru, kami merindukan Tuan Guru Ustadz Ko Agustan sebagaimana saat awal-awal dulu, semangat luar biasa, bertubi-tubi. Kalau bicara itu luar biasa. Mungkin sekarang kita masih belum menjumpai hal itu seperti dulu lagi. Nah, insya Allah beliau akan hadir dengan nuansa yang baru, yang seperti dulu, tetapi dengan tetap mengusung paparan-paparan yang tetap menjunjung tinggi toleransi, tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan dalam lintas antar umat beragama, begitu, dalam bingkai persatuan dan kesatuan Indonesia. Demikian kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.